Bab 303. Apakah aku bisa menggugatnya? Karena Kingston Jiang, Klutang menjadi dewa tabib musim ini. Meskipun Klutang tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan. Namun, media masih memberi Klutang nama dewa tabib, yang merupakan penegasan untuk Kingston Jiang. Kingston Jiang membalikkan keadaan dan mengalahkan Kennedy Han, membela martabat pengobatan Tiongkok, dan melestarikan warisan budaya negara selama ribuan tahun. Karena Kingston Jiang ingin mendorong Klutang menjadi dewa tabib, Bai Chao Tang dan banyak apotek membantu Kingston Jiang. Kingston Jiang pergi dengan tenang. Konferensi pengobatan tradisional Tiongkok telah berakhir dan urusannya belum selesai. Dia mendapat masalah, terlibat dalam gugatan. Meskipun dia dijebak, tapi dia memang mencemarkan nama Sylvia Yi. Bagaimana? Kingston Jiang berjalan dengan wajah serius. Saren Qin mengikutinya sepanjang waktu. Dia berhenti, berbalik untuk melihat Saren Qin, dan berkata, "Kamu kembali saja dulu." "Tuan, bagaimana denganmu?" Kingston Jiang berhenti, "Jangan khawatirkan aku." "Ya." Saren Qin mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Kingston Jiang menelepon Raja Xiaoyao. "Kakak Xiaoyao, kirim seseorang untuk menjemputku. Dan omong-omong, kirim aku ke kantor polisi dan ganti orangmu kembali." Setelah Kingston Jiang menelepon, dia menunggu di sisi jalan. Segera setelah Raja Xiaoyao muncul, dia menggantikan Kingston Jiang kembali. Setelah kembali ke ruang tahanan, Kingston Jiang berbaring di ranjang kayu dengan kepala bertumpu pada tangan, menatap langit-langit dengan linglung. Malamnya, Klutang kembali ke rumah. Apa yang terjadi hari ini sungguh luar biasa. Dia melihat keterampilan medis naga hitam. Hal ini juga karena naga hitam, 100 besar dokter di Medical Street, kebanyakan dari mereka telah memujanya sebagai guru, bahkan bergabung dengan Apotek Senturi dan menjadi dokter Apotek Senturi. Juga karena naga hitam dia menerima gelar Dewa Tabib. Dia sekarang adalah Mutiara Jiangzhong yang paling mempesona, dan kemuliaannya diberikan oleh naga hitam. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk menceraikan Kingston Jiang. Menceraikan Kingston Jiang ini dan menikahi naga hitam Kingston Jiang. "Klu, kamu benar-benar membanggakan keluarga Tang." Begitu memasuki ruangan, Jasmine He berjalan dengan senyum cerah di wajahnya. "Aku menonton TV. Naga hitam terlalu kuat dan mengalahkan Kennedy Han dari negara K. Dialah yang cocok menjadi pasanganmu. Tapi, aku belum menceraikan Kingston." Klutang terlihat sedih. Jasmine He tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sudah akan cerai sebentar lagi." "Iya." Klutang mengangguk. Setelah Kingston Jiang dijatuhi hukuman, dia akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Klutang baru saja tiba di rumah. Rilan Tang membawa orang-orang dari keluarga Tang untuk datang. Keluarga itu mulai menyukai Klutang. Hari ini, naga hitam menunjukkan keterampilan medis yang menakutkan kepada dunia, dan dia sekali lagi terkenal. Dan rumor bahwa naga hitam mati di jalur Gunung Tian Shan tidak terpatahkan. Seluruh jaringan internet membahas naga hitam. Dan dia berada di ruang tahanan kantor polisi. Malam berlalu dalam diam. Hari berikutnya. Hari ini adalah hari pengadilan. Meskipun Sheila Bai menyewa pengacara untuk Kingston Jiang, buktinya sekarang kuat dan pengacara tidak yakin dia bisa memenangkan gugatan ini. Kingston Jiang dikirim ke pengadilan pagi-pagi sekali. Orang-orang keluarga Tang juga pergi ke pengadilan. Di pintu pengadilan, sebuah mobil polisi datang. Kingston Jiang dibawa keluar dari mobil. Ketika dia turun dari mobil, dia melihat banyak orang di pintu gerbang pengadilan. Ada Klutang dan orang-orang keluarga Tang. Ada juga orang-orang dari New Generation seperti Qintia Su dan Sheila Bai. Ada juga Jeffrey Yi. Klutang melihat Kingston Jiang diborgol dibawa keluar dari mobil polisi. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Apakah dia bisa bicara sebentar denganku?" Polisi sedikit mengangguk dan berkata, "Cepatlah." Kingston Jiang tersenyum lembut dan berkata, "Istriku, mengapa kamu di sini juga?" Klutang berhenti dan menyela Kingston Jiang. "Kingston,
Kamu pasti akan dihukum. Selama kamu secara sukarela mengakui kesalahanmu, mungkin hakim akan mengambil tindakan yang lebih ringan. Kamu dapat menerima reformasi di penjara dengan tenang, dan menjadi orang yang lebih baik setelah keluar. Sedangkan aku tidak mungkin menunggumu. Setelah kamu masuk penjara, aku akan mengajukan gugatan cerai secara paksa. Hidung Kingston Jiang terasa sakit. Setelah menikah begitu lama, dia dan Klu Tang terus salah paham. Hampir bercerai beberapa kali. Sekarang, Klu Tang akhirnya mengatakan ini. Klu Tang berbalik dan pergi, mengabaikan Kingston Jiang. Kingston Jiang dibawa pergi oleh polisi. Pengadilan, ruang pemantauan terdakwa. Kingston Jiang mengerutkan kening. Sesi pengadilan berikutnya akan sangat tidak menguntungkan baginya. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan bencana, yaitu membiarkan Jeffrey Yi menarik penuntutan. Pada saat ini, Raja Xiao Yao masuk. Raja Xiao Yao menyalakan sebatang rokok dan menyerahkannya. Kingston Jiang mengambilnya, dan meliriknya, "Mengapa datang untuk melihat lelucon?" Raja Xiao Yao duduk di hadapannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa yang bisa kulakukan? Aku di sini untuk melihat apakah aku dapat membantumu. Pergi dan panggil Jeffrey." Kingston Jiang sedang merokok. Sejauh ini, dia hanya bisa mengaku kepada Jeffrey, berharap Jeffrey Yi bisa mencabut tuntutannya. Baiklah. Raja Xiao Yao berbalik dan pergi. Tak lama kemudian dia masuk bersama Jeffrey Yi. Setelah Jeffrey Yi masuk, dia berkata dengan dingin, "Kingston, ku beritahu, tidak ada gunanya kamu mencari siapapun. Bahkan jika komandan mencariku, aku juga tidak akan mencabut tuntunanmu." Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Paman Yi, aku sebenarnya dijebak." "Dijebak?" Jeffrey Yi mencibir, "Buktinya kuat, dan kamu masih berdalih." Raja Xiao Yao menyela dan berkata, "Dia benar-benar dijebak. Kamu adalah tamu kehormatan di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Apa yang terjadi di Medical Street kemarin, kamu seharusnya tahu. Semua ini dilakukan oleh Kennedy. Dia takut pada Kingston dan khawatir Kingston akan menghancurkan rencananya. Baru kemudian dia menemukan cara untuk menjebak Kingston dan membiarkannya masuk penjara." Setelah mendengarnya, Jeffrey Yi terkejut. Setelah melihat Kingston Jiang, dia berkata dengan dingin, "Dia pikir siapa dia? Apakah layak bagi Kennedy untuk menjebaknya, naga hitam?" "Itu benar." Raja Xiao Yao mengangguk dan berkata, "Dia adalah naga hitam." Jeffrey Yi berdiri tiba-tiba. Dengan keterkejutan dan kebingungan di wajahnya, dia berkata dingin, "Ini tidak mungkin. Kemarin aku melihat naga hitam. Naga hitam adalah dewa perang negara ini, dan dia telah memberikan kontribusi besar untuk negara. Kemarin, dengan usahanya sendiri, menyelamatkan pengobatan Tiongkok. Komandan, harap jangan bercanda tentang naga hitam." Raja Xiao Yao menjelaskan, "Itu benar. Kemarin aku menggantikan Kingston. Ini adalah satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan. Dialah yang muncul kemarin, tetapi dia mengenakan jubah topeng kulit manusia. Setelah itu, dia mengeluarkan ide naga hitam Kingston Jiang. Silakan lihat." Jeffrey Yi mengambilnya, dia tercengang ketika melihat bahwa itu adalah naga hitam. "Kamu, apakah kamu benar-benar naga hitam?" Kingston Jiang mengangguk. "Iya, aku tahu bahwa Kennedy akan melakukan sesuatu, tetapi aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Tidak disangka tujuannya adalah untuk mengalahkan semua praktisi pengobatan Tiongkok dan mengambil kesempatan ini untuk berkembang ke pengobatan negara K. Aku percaya bahwa rencana konferensi pengobatan tradisional Tiongkok ini baru permulaan, dan tujuan Kennedy Han pasti lebih dari itu. Dia takut aku akan mengganggu rencananya, jadi dia mencoba menjebakku dengan cara apapun. Aku juga ceroboh dan mengikuti jalannya. Meskipun aku dijebak, tapi memang memiliki hubungan dengan putrimu, jadi aku sangat menyesal." Jeffrey Yi menatap Kingston Jiang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang mencemarkan putrinya sebenarnya adalah naga hitam.
Ini adalah dewa perang. Dia adalah seorang dewa tabib. Dia menjaga perbatasan dan menjaga keamanan nasional. Juga membalikkan keadaan di konferensi pengobatan tradisional Tiongkok. Dihadapkan dengan pahlawan bangsa seperti itu, dia benar-benar tidak bisa menggugatnya. Tapi putrinya yang menjadi korban. Kingston, bukan tidak mungkin untuk membatalkan penuntutan, tetapi kamu harus menikahi putriku. Meskipun kamu dijebak, tapi Sylvia tidak bersalah. Di masa depan, dia akan dipermalukan, jadi hanya bisa menikahimu. Kingston Jiang mengerutkan kening dan berkata, aku sudah punya istri. Jeffrey Yi berkata, aku mendengar ketika di luar tadi. Chloe akan cerai denganmu. Bagus kalau cerai. Dengan begitu kamu sudah bisa menikahi Sylvia. Sylvia juga tidak buruk, pandai dan cantik, tidak kurang dari Chloe. Kingston Jiang engan lembut melembutkan pelipisnya. Jeffrey Yi ini benar-benar mencarikan masalah untuknya. Bercerai. Ini tidak mungkin. Dia mencintai Chloe Tang. Tanpa Chloe Tang, dia tidak akan menjadi dirinya yang sekarang. Chloe Tang telah menderita selama 10 tahun. Dia bersumpah untuk menjadikan Chloe Tang wanita paling bahagia di dunia, untuk membalas Chloe Tang atas rahmat penyelamat hidupnya dan menebus kejahatannya. Paman Yi, kamu tahu bahwa aku punya istri, dan aku tidak akan menceraikan istriku, tetapi kamu membiarkan aku menikahi putrimu. Kamu sedang memaksaku melakukan ketidakbenaran. Lupakan saja, kamu bisa menggugatku. Aku melakukan kejahatan, biarkan aku masuk penjara. Kamu. Wajah Jeffrey Yi membiru karena marah. Raja Xiaoyao tampak tak berdaya dan berkata, Kakak Jiang, masih ada banyak hal yang perlu ditangani di militer. Aku pulang dulu. Nanti aku akan datang menjengukmu lagi. Semoga setelah kamu keluar dari penjara, perbatasan Belantara Selatan akan damai, kalau tidak akan terjadi kekacauan besar. Raja Xiaoyao berkata, berbalik, dan pergi. Kingston Jiang bersandar di kursi dan tidak mengatakan apa-apa. Jeffrey Yi seperti semut di pot. Bagaimana ini? Menuntu naga hitam. Jika ini menyebar, dia adalah pendosa yang serius, pendosa bangsa. Bagaimana dengan Sylvia jika tidak menggugatnya? Kingston, apakah benar-benar tidak bisa? Jeffrey Yi memiliki ketidakberdayaan di wajahnya. Jika Kingston Jiang dapat menikahi putrinya, dia juga dapat mengumumkan kepada publik bahwa ini adalah kesalahpahaman, dan bahwa naga hitam adalah menantunya. Tuan Yi, aku juga salah dalam masalah ini. Aku bersalah terhadap Sylvia, tapi aku tidak bisa menikahinya. Biarkan aku masuk penjara untuk menebus kesalahanku saja. Hai. Jeffrey Yi menghela nafas tak berdaya, lalu menyerah, baiklah, lupakan saja, ini adalah takdir Ting-Ting. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah pergi, dia membatalkan penuntutan. Kingston Jiang juga dibebaskan. Ayah, kenapa? Pengadilan, di ruangan lain. Sylvia Yi dengan bunga pir di wajahnya, menangis, mengapa kamu harus membiarkan bajingan itu pergi? Jeffrey Yi tampak tak berdaya, Sylvia, dengarkan aku, jadi seperti ini. Jeffrey Yi mengatakan hal itu lagi. Apa? Dengan keterkejutan di wajahnya, Sylvia Yi berseru, dia, apakah dia naga hitam? Ya. Jeffrey Yi berkata tanpa daya, dia juga dijebak. Untungnya, Raja Xiaoyao membawanya keluar secara diam-diam. Kemarin dia bisa membalikkan keadaan, kalau tidak, budaya ribuan tahun negara kita baru tidak dibawa pergi oleh penjahat yang tak tahu malu. Menurutmu, bisakah aku menggugat naga hitam? Dia pernah menjadi Panglima Belantara Selatan, yang memberikan kontribusi besar. Bisakah aku menuntunya? Jika aku menggugatnya, bukankah aku menjadi pendosa bangsa? Sylvia Yi menggigit bibirnya dengan ringan. Dia tidak menyangka bahwa naga hitam yang memiliki hubungan dengannya adalah dewa perang. Sylvia, ayo pergi, kembali bersama ayah, tinggalkan Jiangzhong, lupakan ini, semuanya akan baik-baik saja. Bersambung.